Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan beri. Kita bersyukur bahwa Allah senantiasa baik. Kalau kita dengar berita dunia saat ini, senantiasa membuat kita jadi takut. Untuk itu kita perlu firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber kepastian dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu dengan berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami kembali lagi datang dengan kerendahan hati kami, masuk dalam hadirat-Mu, mengucap syukur buat hari yang baru, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan masih beri kepada kami semua. Pagi hari ini kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh mengerti dan bisa melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah jangan takut terus. Diambil dari Hakim 6 ayat 11-16. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami rasa takut, tidak terkecuali orang dewasa. Hari itu Gideon masih sangat muda. Gideon pasti takut saat malaikat Tuhan datang kepadanya ketika ia sedang mengirik gandum secara diam-diam, bersembunyi dari musuhnya yaitu orang Midian. Sang malaikat berkata bahwa ia telah dipilih oleh Allah untuk memimpin umatnya, bangsa Israel, di dalam peperangan, melepaskan diri dari bangsa Midian. Bagaimana tanggapan Gideon? Ia justru berkata, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Hal ini memperlihatkan Gideon cari alasan terus agar dia tidak diberi tugas itu. Dengan mencari alasan terus, itu artinya kita membiarkan diri kita takut terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan meyakinkan bahwa Dia akan menyertainya, Gideon masih tampak takut dan meminta tanda-tanda untuk memastikan bahwa ia yang akan dipakai untuk menyelamatkan orang Israel. Dan Allah menanggapi permintaan Gideon. Bangsa Israel berhasil dalam peperangan dan kemudian menikmati keamanan selama 40 tahun. Jangan takut terus. Ayo mulai melangkah dengan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita. Melalui kisah Gideon, ini mengajarkan kita untuk meyakini satu hal. Jika Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu, Dia akan memberi kita kekuatan dan kuasanya untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan inginkan. Allah gak akan tinggal diam. Ia pasti menyertai kita.
dan ada kemenangan di dalam ketaatan mengerjakan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, menguatkan kami untuk tidak takut dan bahkan tidak mau banyak alasan lagi di dalam mengerjakan perintah Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja saat kami melangkah di dalam ketaatan mengerjakan perintah Tuhan. Tak lupa pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan menyertai, melindungi kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Kami terima seluruh berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.